Setiap pemimpin memulai perjalanannya dari sebuah impian. Kejadian 37 ayat 5-7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Yusuf memulai perjalanan kepemimpinannya dengan melihat berkas-berkas gandum, matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah kepadanya. Di sanalah dia menyadari sebuah impian Tuhan yang besar dirancang dalam kehidupannya. Tuhan juga menaruh impian yang besar di dalam kehidupan Anda. Impian atau visi adalah modal awal seorang pemimpin. Amsal berkata, "Tanpa visi, umat Tuhan akan binasa. Tetapi sebuah visi akan memberikan kehidupan untuk umatnya." Apa yang kita dapatkan dari sebuah visi? Visi memberikan kita pengharapan. Ketika kita putus asa menghadapi tantangan kehidupan, kita bisa mengingat lagi kepada visi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena visi untuk mencapai apa yang kita impikan akan membantu mendorong kita untuk terus berjuang. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung, ia harus berjuang sedemikian rupa demi anak dalam kandungannya. Selama 9 bulan, ia harus membawa bayi dalam kandungannya, menjaga vitalitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan harus menderita kesakitan saat melahirkan. Tetapi harapan untuk melihat, menggendong, membesarkan, dan mencintai bayi yang dikandungnya selalu membawa sukacita pengharapan. Visi juga akan memberikan kita fokus. Untuk mencapai visi, kita perlu fokus. Itu artinya membuat prioritas yang benar dan melakukan dengan setia sampai impian itu menjadi kenyataan. Fokus membantu kita untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dan bukan hanya yang baik. Fokus membantu kita untuk melakukan hal yang penting dan bukan hal yang mendesak. Fokus membantu kita mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan lebih cepat. Tetesan air di tempat yang sama pada sebuah batu karang, lama-kelamaan akan membuat lubang juga. Visi akan kita capai seberat apapun tantangannya jika kita mau fokus mengerjakan visi tersebut. Visi juga akan memberikan kita arti. Tidak semua orang diberi visi yang sama persis. Karena Tuhan menciptakan setiap kita unik. Ia mempunyai rencana yang spesifik dan detail untuk setiap pribadi. Visi dari Tuhan membuat kehidupan kita menjadi penuh arti. Bukan hanya mengikuti arus, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang membuat perbedaan. Setiap visi pasti menghadapi tantangan. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ketika Yusuf menceritakan visinya, ia langsung menghadapi tantangan. Saudara-saudaranya benci kepadanya, orang tuanya pun marah kepadanya. Tidak ada yang percaya kepada visinya, dan lebih lagi tidak ada yang percaya kepada dirinya lagi. Visi sama dengan tantangan.
Besarnya sebuah visi sebanding dengan besarnya tantangan yang dihadapi. Visi kecil akan menghadapi tantangan kecil. Visi sedang akan menghadapi tantangan sedang. Visi besar akan menghadapi tantangan besar. Visi besar sekali akan menghadapi tantangan besar sekali. Seringkali orang ingin memiliki visi tanpa bersedia menghadapi tantangan. Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Jika Anda ingin mendapatkan visi, bersiaplah menghadapi tantangan. Mengapa seringkali kita tidak memiliki visi? Kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di dekat kita. Banyak orang di sekitar kita mungkin belum bisa memahami visi Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah menjadikan hal tersebut menjadi alasan untuk berhenti mengerjakannya. Bangunlah dengan setia, dan sedikit demi sedikit gambar itu akan semakin sempurna. Ketika orang lain di sekitar Anda tidak mengerti, berlindunglah kepada Tuhan yang memberi sumber visi Anda. Mengapa seringkali kita tidak memiliki visi? Karena kita melihat kemampuan kita atau keadaan kita yang terbatas. Keterbatasan kita hari ini tidak bisa membatasi visi Tuhan bagi masa depan kita. Justru visi Tuhan yang akan membawa kita menembus batas ketidakmampuan kita hari ini untuk masuk ke masa depan yang tidak terbatas. Jangan berkata saya tidak mampu, tetapi berkatalah saya mau. Maka kemampuan akan dicurahkan bagi kita. Jangan berkata, yang saya miliki terbatas, karena itu mengecilkan Tuhan kita yang tidak terbatas. Mengapa seringkali kita tidak memiliki visi? Kita pernah mengalami kegagalan. Tidak seorang pun yang selalu berhasil dalam kehidupannya. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Paling tidak sekali dalam kehidupannya. Yang membedakan orang sukses dan orang yang tidak sukses adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan masa lalu untuk menggapai sukses masa depan. Dan hal yang membuat kita seringkali tidak memiliki visi adalah kita takut untuk memulai. Seringkali kita terlalu banyak berpikir untuk mulai mengerjakan impian kita, sehingga menimbulkan rasa takut. Belajarlah melangkah keluar dari perahu, seperti Petrus melangkah keluar dari perahunya untuk berjalan di atas air bersama Yesus. Kita sebenarnya tidak perlu khawatir karena mujizat adalah bagian Tuhan, dan bagian kita hanyalah ketaatan. Ketaatan untuk mengambil satu langkah dan memulai perjalanan, menjadikan mujizat menjadi milik kita. Ingat, semakin besar visi yang kita miliki, semakin besar tantangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kita perlu bersandar kepada Tuhan untuk bisa melihat impian kita menjadi nyata. Seorang pemimpin tidak akan pernah takut atau menyerah menghadapi tantangan yang ada, karena ia tahu Tuhan beserta dengannya. Setiap tantangan merupakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter seorang pemimpin. Kejadian 37 ayat 23-24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf dijual dan dipisahkan dengan paksa dari orang tuanya oleh kakak-kakaknya sendiri. Ia difitnah dan dipenjarakan untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Semua kejadian yang tidak enak dan tidak adil itu harus dihadapinya, tetapi ia tidak pernah mengeluh.
Ketika menghadapi tantangan yang berat itu, Yusuf membangun disiplin rohani yang membentuk karakternya menjadi seorang anak muda yang tangguh dan akhirnya menjadi pemimpin yang handal. Disiplin rohani apa sajakah yang harus kita miliki? Disiplin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, keintiman dalam doa penyembahan, serta merendahkan diri dengan berpuasa. Ketika visi menjadi kabur karena beratnya tantangan untuk mencapai visi, maka yang diperlukan adalah kekuatan ilahi yang mengalir dari Tuhan yang memberikan visi itu dalam hidup kita. Dan kekuatan ini hanya bisa mengalir lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika orang lain memandang Yusuf karena mimpinya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu dekat dengan Yusuf dan Yusuf pun tidak pernah jauh dari Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dan dinamis dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita ambil. Lalu, disiplin kesendirian bukan perasaan kesepian. Kepemimpinan bisa menjadi tempat yang sangat sunyi dan sepi. Tiada kawan atau rekan yang bisa mengerti. Perasaan kesepian harus digantikan dengan disiplin kepuasan dalam kesendirian. Saat Yusuf sebatang kara di rumah Potifar dan kesepian mendekam di penjara, ia menjadi pribadi yang mandiri dan menikmati kesendiriannya bersama Tuhan. Perenungan demi perenungan dan pewahyuan demi pewahyuan dia dapatkan, sehingga menjadi bekal bagi dirinya untuk menjadi seorang muda yang tangguh dan akhirnya menjadi pemimpin yang handal. Belajarlah menyendiri untuk mendekat kepada Tuhan. Dan jangan biarkan perasaan sendirian melemahkan iman. Disiplin ketaatan diri kepada tuntunan ilahi. Telinga Yusuf sensitif untuk mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikannya hikmat untuk bisa menafsirkan mimpi dan juga memberikan tuntunan ilahi bagaimana bertindak untuk menanggapi mimpi tersebut. Ketaatan juga memerlukan kedisiplinan. Karena banyak dari kita egois dan ingin melakukan kehendak kita sendiri tanpa mau mendengar nasihat atau perintah Tuhan. Apalagi jika perintah itu tidak enak untuk dilakukan. Disiplin ketulusan hati dan hidup dalam kesederhanaan. Semua yang dilakukan oleh Yusuf mengalir dari ketulusan hatinya. Ia bukan orang yang pahit hati akan keadaan yang dia miliki, keadaan yang dia alami, sehingga kebencian terpancar. Tetapi dalam segala hal yang dilakukan Yusuf, kebaikan dan ketulusan hatinya bisa dirasakan semua orang di sekitarnya, sehingga semua orang menyukai keberadaannya. Kesederhanaan juga terlihat dalam dirinya. Ketika ia mengalami promosi demi promosi, orang-orang di bawahnya tidak menjadi cemburu, tetapi tetap menyukainya. Bahkan ketika ia diangkat menjadi mangku bumi di Mesir, ia tetap bisa menempatkan diri dengan sederhana, melayani di bawah kepemimpinan Fir'aun, walaupun ia sangat berkuasa saat itu. Lakukan segala sesuatu dengan kebaikan dan ketulusan hati, supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hiduplah dalam kesederhanaan, walaupun Tuhan telah memberkati hidupmu dan hidupku dengan berlimpah. Lalu, disiplin mendahulukan dan melayani orang lain. Melayani harus menjadi ciri utama seorang pemimpin. Yusuf menjadi pemimpin yang besar setelah ia melayani sebagai pembantu rumah tangga di rumah Potifar dan melayani sebagai tangan kanan kepala penjara. Bahkan ketika ia di istana Fir'aun dengan kekuasaan yang begitu besar, ia tetap melayani Fir'aun dan rakyat Mesir. Bagi Yusuf, hidupnya adalah untuk melayani. Ketika ia mendahulukan dan melayani orang lain, ia menjadi pemimpin yang memberkati banyak orang. Kepemimpinan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk melayani orang banyak. Dan yang terakhir, disiplin mengucap syukur dan bersukacita senantiasa. Di tengah semua tantangan yang dihadapi, Alkitab tidak menulis bahwa Yusuf menggerutu atau mengeluh.
Ia menjalani hidupnya dengan selalu mengucap syukur, dan Yusuf bisa mencari banyak alasan untuk bisa bersuka cita. Karena ia tahu bahwa dalam ucapan syukur ada kekuatan batin yang membuat ia mampu mengatasi semua tantangan yang dihadapi. Yusuf juga mengerti dari ucapan syukur bisa mengalir sukacita dari dalam hatinya. Tantangan berat di luar tidak bisa mematahkan semangatnya, tetapi sukacita di dalam hatinya yang mengalahkan segala tantangan yang ada dalam hidupnya. Latihlah diri kita untuk mengucap syukur dan bersukacita dalam segala keadaan.